Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya dari kelas TKJ 3A. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi unsupervised learning. Nah, adapun pembahasan dalam video ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu pengenalan mengenai machine learning. Yang kedua, mengetahui konsep unsupervised learning. Yang ketiga, mengenali cara kerja algoritma K-means. Dan yang terakhir, mengetahui contoh penerapan unsupervised learning. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni mengenai machine learning. Apa sih sebenarnya itu machine learning? Teknologi machine learning sendiri merupakan sebuah mesin yang dibangun untuk belajar dengan sendiri tanpa arahan dari pengguna. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah oleh pengguna. Jadi, machine learning sendiri merupakan mesin yang dibangun dengan kemampuan untuk pembelajaran secara mandiri tanpa bantuan dari manusia. Nah, ada beberapa tipe machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement. Nah, pada video ini yang dibahas fokus pada bagian unsupervised learning, yakni data clustering. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni pengenalan unsupervised learning. Apa sih itu unsupervised learning? Nah, unsupervised learning sendiri merupakan sebuah tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset yang diinputkan oleh pengguna. Nah, metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya atau clustering. Nah, jadi unsupervised learning ini bakalan mengelompokkan data-data yang ada berdasarkan dari ciri-cirinya. Nah, adapun pada algoritma ini, data tidak memiliki label secara eksplisit dan model mampu belajar dari data dengan menemukan pola yang implisit. Nah, kita masuk ke dalam cara kerja unsupervised learning. Pada layar dilihat bahwa inputan dari machine learning ini merupakan data raw atau data yang bercampur aduk. Di sini ada 6 data, kemudian mesin akan mempelajari ciri-ciri dari tiap data dan mengelompokkannya ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok grup 1 dan kelompok untuk grup 2. Nah, dilihat pada grup 1 ini merupakan kelompok kucing. Adapun untuk grup 2 ini merupakan kelompok anjing. Nah, jadi mesin mempelajari sendiri dari data-data yang ada, data ini masuk ke dalam kelompok mana. Nah, supervised learning bekerja dengan menganalisis data yang tidak berlabel untuk menemukan pola tersembunyi dan menentukan korelasi yang ada dari tiap data. Seperti itu contohnya. Di sini untuk algoritma unsupervised learning ada beberapa contoh yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada K-means clustering, yang kedua a priori algorithm, yang ketiga ada algoritma probabilistic clustering, yang keempat ada association rules algorithm, dan yang terakhir ada hierarchical agglomerative clustering. Yang pertama yang akan kita bahas yakni K-means clustering. Adapun untuk algoritma ini akan memecah data observasi menjadi beberapa klaster atau kelompok sehingga data masuk ke dalam klaster berdasarkan mean atau rata-rata terdekat. Nah, pada layar bisa dilihat bahwa
terdapat 3 kelompok data, di mana kelompok data yang pertama memiliki simbol segitiga, data kelompok yang kedua memiliki simbol tanda tambah, dan data kelompok yang ketiga memiliki simbol lingkaran. Nah, di sini tiap data itu dikelompokkan berdasarkan mean atau rata-rata terdekat. Adapun untuk pembahasan lebih lanjut akan kita bahas pada bagian contoh soal. Yang kedua itu ada algoritma a priori algoritma. Algoritma ini dipopulerkan melalui analisis keranjang belanja yang mengarah ke berbagai mesin rekomendasi untuk platform musik dan toko online. Nah, jadi mereka ini biasa digunakan dalam kumpulan data transaksional untuk mengidentifikasi kumpulan barang yang sering dibeli atau dilihat oleh pengguna. Jadi dia bakalan ngelompokin pengguna berdasarkan barang apa saja yang sering dilihat dan sering dibeli oleh pengguna tersebut. Misalnya si A, dia sering belanja keperluan dapur. Nah, nanti di bagian beranda bakalan muncul berbagai produk rekomendasi mengenai alat-alat dapur. Begitupun misalnya si B. Misalnya si B sering belanja mengenai peralatan otomotif. Nanti di rekomendasinya bakalan sering muncul mengenai barang-barang elektronik. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pengguna ini dikelompokkan berdasarkan barang-barang yang sering dibelinya. Itu untuk a priori algoritma. Yang ketiga itu ada algoritma probabilistic clustering. Nah, model probabilistik adalah teknik unsupervised learning yang memecahkan estimasi kepadatan atau masalah pengelompokan lunak. Dalam pengelompokan probabilistik ini, titik data dikelompokkan berdasarkan kemungkinan bahwa data tersebut termasuk dalam distribusi tertentu. Nah, contohnya ini, misalnya ada inputan raw data, ada 6 data di sini, di mana ada 2 data apel, 2 data pisang, dan 2 data mangga. Kemudian mesin ini bakal memproses inputan data tadi dan menghasilkan 3 output, yakni apel, pisang, dan mangga. Seperti itu. Jadi data-data yang sama itu bakalan tidak dihitung sebagai data baru. Hanya data-data yang berbeda saja yang dijadikan sebagai outputnya. Nah, yang selanjutnya itu ada association rules algorithm. Algoritma ini merupakan metode berbasis aturan untuk menemukan hubungan antara variabel dalam kumpulan data yang diberikan. Metode ini sering digunakan untuk analisis keranjang pasar, memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami hubungan antara produk yang berbeda. Nah, di sini contohnya bisa dilihat pada layar. Dengan menggunakan algoritma ini, maka dapat ditentukan barang apa saja yang kemungkinan dibeli oleh pengguna. Misalnya pengguna memasukkan ke dalam keranjangnya apel, maka si pengguna juga memiliki kemungkinan yang besar untuk membeli bir, beras, dan juga ayam. Begitupun misalnya beras. Jika suatu user membeli beras, maka dia juga berkemungkinan besar untuk membeli apel, bir, dan juga ayam. Seperti itu. Dan terakhir adalah hierarchical agglomerative clustering. Algoritma ini merupakan algoritma yang menyusun data dari atas ke bawah menjadi beberapa klaster sehingga ketika digabungkan membentuk seperti pohon. Nah, seperti pada contoh di layar bisa dilihat ada inputan 6 data A sampai F. Kemudian data ini bakal dikelompokkan menggunakan algoritma hierarchical agglomerative clustering sehingga terbentuk output seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, kita masuk
ke dalam pembahasan mengenai cara kerja algoritma K-means. Nah, tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai beberapa algoritma unsupervised learning yang biasa digunakan. Pada video ini kita akan berfokus mengenai pembahasan algoritma K-means. Adapun flowchart-nya bisa dilihat pada layar, di mana proses pertama yang dilakukan adalah memasukkan data yang akan diproses. Kemudian yang kedua yang dilakukan yakni penentuan jumlah klaster. Jadi berapa jumlah kelompok dalam data akhir nanti. Ketiga, kita masuk ke dalam proses penentuan titik pusat klaster. Kemudian perhitungan jarak data terhadap pusat klaster. Kemudian pengelompokan data sesuai minimum jarak ke pusat klaster. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah pusat klaster berubah atau tidak. Jika berubah, maka akan terjadi perulangan proses penentuan pusat klaster hingga pengelompokan data. Namun, jika tidak terjadi perubahan pusat klaster, maka akan dihasilkan output berupa hasil clustering. Kemudian proses akan dihentikan. Nah, di sini terdapat beberapa istilah yang mungkin teman-teman tidak paham, seperti cluster, pusat cluster. Nah, apa sih itu? Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Di sini ada 4 cluster, dilihat pada lingkaran merah. Ada cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Nah, jadi cluster itu merupakan kelompok data. Oke, jadi cluster merupakan kelompok data. Nah, setiap kelompok data ini mempunyai suatu pusat data. Suatu pusat data yang disebut dengan pusat cluster. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, lingkaran yang lebih besar di tengah data merupakan pusat klasternya. Nah, adapun lingkaran-lingkaran kecil di sekitarnya merupakan data-data yang ada. Seperti itu. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya ada 6 buah data, 6 buah sampel data yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam 2 klaster dengan menggunakan algoritma K-means. Adapun klaster pertama kita sebut saja sebagai K1 dan klaster kedua sebagai K2. Bisa dilihat untuk sampel data 1 sampai 6 dengan nilai X dan Y-nya masing-masing. Yang pertama, kita akan menghitung nilai sentroidnya. Di sini kita akan ambil data pertama dan kedua sebagai perhitungan pertama. Tadi di soal ditentukan bahwa data akan dibagi menjadi 2 klaster. Jadi otomatis untuk perhitungan pertama akan diambil 2 data sebagai klaster pertama dan klaster kedua. Seperti itu. Adapun rumus penentuan jarak dari data ke pusat klaster itu menggunakan rumus Euclidean distance. Seperti pada layar, rumusnya adalah X, Y, A, B sama dengan akar X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Untuk perhitungan pertama, akan dihitung jarak dari data pertama ke data pertama ke data kedua ke data pertama, dan data kedua ke data kedua. Kenapa dilakukan perhitungan ini? Untuk menentukan apakah data pertama ini masuk ke dalam klaster pertama dan apakah data kedua ini masuk ke dalam klaster kedua. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan jarak dari data pertama ke data pertama hasilnya adalah 0. Data ke 1 ke data kedua itu jaraknya adalah 60,83. Begitupun sebaliknya, data kedua ke data pertama juga jaraknya adalah 60,83. Jarak data kedua ke data kedua adalah 0.
Nah, yang perlu dipahami dari algoritma K-means ini adalah suatu data masuk ke dalam klaster jika datanya adalah minimum. Jadi misal ada data A. Data A ini lebih dekat ke klaster A. Jadi otomatis data A ini masuk ke dalam klaster A. Nah, di sini dilihat bahwa untuk data pertama itu jaraknya ke data pertama sendiri adalah 0. Jadi otomatis data pertama ini masuk ke dalam kelompok klaster pertama. Begitupun untuk data kedua. Dia masuk ke dalam kelompok klaster kedua karena jaraknya dari data kedua ke data 2 adalah 0. Jadi otomatis jaraknya lebih dekat ke data kedua. Sebenarnya tanpa dilakukan perhitungan pertama ini, kita sudah tahu bahwa data pertama bakalan masuk ke dalam kelompok klaster pertama dan data kedua bakalan masuk ke dalam kelompok klaster kedua karena hanya ada dua data. Yang rumit jika sudah dilakukan perhitungan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan kedua. Adapun data yang diambil adalah data yang ketiga dengan nilai 30 dan 70. Kemudian akan dihitung jarak dari data ketiga ke pusat klaster pertama dan pusat klaster kedua. Adapun jarak dari data ketiga ke klaster pertama itu adalah 72,80. Sedangkan jaraknya ke klaster kedua adalah 14,14. Nah, dari hasil ini bisa diketahui bahwa data ketiga itu lebih dekat ke klaster kedua. Jadi otomatis data ketiga masuk ke dalam kelompok klaster kedua. Nah, karena ada penambahan anggota pada kelompok klaster kedua, maka otomatis nilai tengah dari klaster kedua ini juga akan harus diupdate. Jadi nilai updateannya merupakan nilai rata-rata dari data yang ada dalam kelompok tersebut. Tadi untuk klaster kedua diketahui bahwa anggotanya sudah ada data kedua dan data ketiga. Jadi nilai pusat klasternya merupakan nilai rata-rata dari data kedua dan data ketiga. Seperti pada layar. Kemudian dilakukan perhitungan ketiga dengan mengambil data keempat yang bernilai 90,10, kemudian dihitung kembali jaraknya dari sentroid 1 dan sentroid kedua. Adapun jaraknya ke sentroid 1 itu adalah 41,23 dan jaraknya ke sentroid 2 adalah 77,78. Nah, dari hasil ini bisa diketahui bahwa data keempat ini lebih dekat ke kelompok klaster pertama. Jadi, otomatis data keempat ini masuk ke dalam kelompok klaster pertama. Kemudian akan kembali dilakukan update nilai sentroid K1 seperti pada layar, sehingga nilai sentroid barunya itu adalah 95 dan 30. Kemudian akan terus dilakukan perhitungan ke seluruh dataset hingga data ke-6, sehingga didapatkan hasil seperti pada layar, di mana untuk kelompok klaster pertama itu anggotanya adalah sampel data pertama, keempat, dan kelima. Adapun untuk klaster kedua itu anggotanya ada sampel data kedua, ketiga, dan keenam. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penerapan unsupervised learning. Adapun contoh penerapannya dalam bidang medis itu adalah medical imaging. Dengan menggunakan unsupervised learning ini, yang menyediakan fitur penting untuk perangkat pencitraan medis, seperti pendeteksian gambar, klasifikasi, dan segmentasi, yang digunakan dalam radiologi dan patologi untuk mendiagnosis pasien dengan cepat dan akurat. Nah, adapun contoh penerapan yang kedua yakni segmentasi persona pelanggan. Dengan mendefinisikan persona pelanggan akan membuat lebih mudah untuk memahami ciri-ciri umum dan kebiasaan pembelian klien bisnis.
Unsupervised learning memungkinkan bisnis untuk membangun profil persona pembeli dengan lebih baik, memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan pesan produk mereka kepada pelanggan yang tepat. Jadi, perusahaan akan bisa memberikan iklan kepada konsumen yang tepat, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan mengenai video ini, bisa tanyakan ke kontak yang tertera pada layar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.